Untukmu yang sedang diremehkan, tenang. Kesuksesan menanti di ujung jalan. Kamu memang tidak bisa membuat semua orang suka kepadamu. Tidak bisa membuat semua orang menghargaimu. Ada kalanya kamu harus menerima dari orang yang merasa tidak suka kepadamu, meski hal itu sama sekali tidak dibenarkan. Ketika hinaan datang kepadamu, sakit hati sudah pasti kamu rasakan. Namun, jangan pernah jadikan hal tersebut sebagai beban yang menghambatmu untuk berkembang. Kamu boleh dihina sekarang, dan kamu boleh sakit hati. Namun jadikan itu sebagai pemicu semangatmu untuk membuktikan kepada mereka yang pernah meremehkanmu bahwa kamu sama kuatnya dan akan lebih berhasil dari mereka. Sakit hati ketika dibully itu pasti, tapi ikhlaskan hati untuk menjalani. Ada imbalan tersendiri dari ketabahanmu. Bodoh amat sih lu. Jangan deket-deket, najis gue deket sama lu. Bayangkan saja bagaimana sakitnya saat ada orang yang ngomong seperti itu kepadamu. Rasanya jelas bikin sakit hati dan perih. Yang bikin kesel lagi, ketika kamu melawan dan balas hinaannya, kamu akan kena bully yang lebih hebat lagi. Ini emang terasa berat, tapi kamu perlu ikhlas dalam menerimanya. Daripada marah dan bikin ulah, malah kamu akan dibully yang lebih gila lagi. Tenang saja. Biasanya jika kamu malah sabar, mereka akan mundur dengan sendirinya. Kalaupun mereka gak mundur, kesabaranmu akan berbuah nantinya. Ya, emang gak langsung saat itu juga, tapi ada pepatah, orang sabar sayang Tuhan. Yakin Tuhan akan memberikan imbalan. Mereka yang menghinamu tak selalu lebih baik darimu. Bisa saja mereka hanya iri dengan apa yang kamu miliki. Bajumu norak banget sih. Lah, pantas kan? Norak kayak orangnya. Kamu pernah dapat hinaan yang seperti itu? Hinaan yang isinya mengomentari apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kenakan, dan apa yang kamu bicarakan. Jika pernah, gimana rasanya? Tapi jangan biarkan rasa sakit tersebut membuatmu larut berlama-lama. Kamu harus tetap positif dalam menghadapi hinaan yang diberikan oleh mereka. Cara gampangnya, anggap aja mereka iri dengan apa yang kamu miliki. Hinaan bukan cuma berarti kamu jelek dan tak layak untuk dikagumi. Bisa jadi malah karena kamu berbeda dan spesial, sehingga mereka iri dengan keadaanmu. Itulah kenapa kamu gak perlu sampai memasukkan ke hati hinaan yang kamu terima. Setidaknya dengan mereka menghinamu, artinya mereka juga memperhatikanmu. Apapun itu, ambil sisi positif dari setiap hinaan yang ditujukan kepadamu. Meski kamu dibully, dihina, dan dicercah dengan gencar oleh mereka-mereka yang membencimu, kamu gak perlu takut, apalagi sampai depresi. Cukup tabah dan lihat segalanya dari sisi positifnya.
Hinaan yang mereka lancarkan padamu adalah buah observasi yang mereka lakukan tiap hari. Jadi, anggap saja mereka perhatian kepadamu. Jangan khawatir juga ketika mereka terus menghujanimu dengan cacian. Hitung-hitung, kamu memberikan mereka kerjaan buat mikir tiap harinya mereka. Lagian, dengan mendapat hinaan dari mereka, kamu bisa dapat transferan pahala jika kamu mau sabar dan tabah saat menghadapinya. Pada akhirnya, orang tua memang yang selalu mengerti. Bercerita kepada mereka tentang hal yang kamu risaukan bisa jadi solusi. Bahkan dalam tiap kesabaran dan ketabahan yang kamu jalani, kamu pasti masih terasa sakit hati setelah dibully. Di luar sana, bisa saja kamu tampak biasa dan tanpa beban. Tapi dalam hati, orang tak ada yang tahu kan. Mungkin pada suatu titik, kamu akan merasa tertekan atas segala hinaan. Kesal, marah dan sakit hati pasti menghampiri. Namun kamu tak perlu khawatir. Ada orang tua yang selalu setia mendengar, menasehati, dan mendampingi. Kamu bisa cerita segala keluh kesah yang kamu rasa. Orang tua akan selalu berusaha membantu dan memberi saran, bahkan saat dunia menghinamu. Ayah dan ibu akan tetap berusaha mendukung dan menguatkanmu. Mereka akan selalu menjadikan pendukungmu nomor satu. Bulian dan hinaan itu bukan akhir dunia. Ingat, yang penting adalah pembuktianmu di masa depan. Aduh, gitu aja gak bisa. Orang kayak kamu mah gak bakal jadi apa-apa. Paling juga ntar gak keterima kerja. Pernyataannya meremehkanmu memang terdengar menyakitkan. Bahkan ada yang sangat menusuk hingga kamu rasa tak mampu lagi untuk menghadapi dan bersiap untuk menyerah dengan kehidupan yang keras ini. Kamu mulai ragu, apa benar kamu bisa melakukan sesuatu? Tapi sebenarnya kamu tak perlu takut. Hinaan yang kamu terima bukan akhir dari segalanya. Meski memang terasa berat, kamu terus harus bermanfaat. Kamu tetap harus semangat. Buktikan bahwa hidupmu bisa bermanfaat. Berusahalah lebih giat, lebih mencapai cita-cita. Banyak contoh yang sudah terjadi ketika hinaan dan bully berubah jadi motivasi. Mereka yang dulunya punya keterbatasan bisa berhasil dengan jerih payahnya. Kalau mereka bisa, kamu juga pasti bisa. Masih ingat juara 3 X Factor kemarin, Danar Widianto, yang dihina karena dia berbeda. Danar Widianto dihina karena tidak bisa mengikuti pergaulan temannya, karena dia orang tidak mampu dan membuat dikucilkan karena masuk ke sekolah unggulan. Kasus serupa juga dialami oleh Michael Jordan. Dia ditolak masuk klub basket karena tingginya tak cukup untuk ukuran pemain basket. Tapi mereka sudah membuktikan pada dunia bahwa hinaan yang mereka terima bisa berakhir manis dengan usaha dan kerja yang tak kenal lelah. Kalau mereka bisa, kenapa kamu tidak? Setidaknya kamu bisa menjadikan mereka sebagai motivasi agar hidupmu ke depannya bisa lebih berarti. Bagi kamu yang sering mendapat hinaan karena berbeda, tak perlu larut dalam kesedihan yang berlama-lama, apalagi sampai depresi dan menyerah dengan masa depan. Kamu tetap harus bersabar dan semangat untuk menjalani hidup. Buktikan bahwa nanti kamu bisa membuat orang yang dulu menghinamu terbungkam dengan prestasi yang kamu miliki. Tetap semangat ya.